Gue pindah ke kosan ini gara-gara udah pusing nyari tempat tinggal deket kampus. Udah cek di grup, forum, sampai nanya-nanya temen. Dan akhirnya nemu satu kosan yang lumayan banget. Jaraknya cuma 5 menit jalan kaki, harganya lebih murah dari rata-rata. Dan yang paling penting, kamarnya luas, ada jendela besar, dan bersih. Gue langsung bilang iya waktu Bu Imah, pemilik kos, nunjukin kamarnya. Beliau orangnya ramah, ibu-ibu umur 50-an, kalem dan murah senyum. Waktu gue lihat-lihat kamarnya, semua kelihatan normal. Ranjang kayu, lemari satu pintu, meja belajar, dan dinding yang udah dicat ulang. Nggak ada tanda-tanda aneh atau kesan horor. Tapi justru itu yang bikin gue nggak siap sama apa yang bakal gue alamin. Sebelum ninggalin kunci, Bu Imah sempet ngasih satu pesan aneh. Nggak banyak, cuma satu kalimat. Dia bilang sambil merapihin spray kasur yang kelihatan baru diganti. Kalau malam jangan lihat ke atas ya, udah tidur aja. Nadanya datar, dan dia langsung jalan keluar kamar. Setelah ngomong gitu kayak pengen ngebahas lebih lanjut. Gue cuma ketawa kecil. Halah, paling juga mitos-mitos anak kos biar nggak begadang, pikir gue waktu itu. Tapi ekspresi Bu Imah waktu bilang itu serius banget. Matanya nggak main-main dan dia ngomongnya pelan tapi tegas. Gue sempat kepikiran buat nanya lebih lanjut, tapi entah kenapa, gue ngerasa lebih baik diem. Lagian, gue juga udah keburu capek. Hari itu seharian angkat-angkat barang dan belum makan. Malam pertama, sekitar jam 11, gue udah beresin semuanya. Barang-barang udah pada tempatnya, laptop udah dicolok, dan gue udah siap buat tidur. Lampu kamar gue matiin, tapi jendela nggak gue tutup rapat. Jadi masih ada cahaya dari luar, lampu jalanan, dan sinar remang dari gang kecil depan kos. Suasananya hening banget, cuma sesekali kedengeran suara motor lewat jauh. Gue rebahan di kasur, dan awalnya ya biasa aja. Tapi pas mata udah mulai berat, tiba-tiba ada suara dari atas plafon. Krek, krek, pelan, tapi cukup jelas. Suaranya kayak ada yang nginjek kayu tua. Gue langsung mikir, paling tikus. Namanya juga kosan lama. Tapi suara itu nggak berhenti, malah makin lama makin konsisten. Kayak ada yang jalan bolak-balik di atas. Bukan lari-lari kayak tikus, tapi langkah kecil tapi berat, pelan, dan menyusuri garis atas kamar gua. Kedengeran banget dari arah kanan ke kiri, lalu balik lagi. Awalnya gua masih ngerasa rasional. Mungkin emang ada hewan lain, atau ya, bunyi kayu ngembang karena perubahan suhu. Tapi yang bikin gua nggak tenang adalah cara suaranya berhenti tepat di atas kepala gua. Di atas tempat gua tidur, diam, lama, terus bunyi lagi. Krek, krek, kayak mundur perlahan. Gua langsung keinget ucapan Bu Imah. Kalau malam jangan lihat ke atas ya. Merinding, sumpah bulu kuduk gua berdiri semua. Tapi rasa penasaran itu masih lebih gede dari takutnya. Setengah badan gue udah pengen lihat ke atas, tapi gue tahan. Gue tarik selimut sampai nutup kepala dan mulai mikir. Kalau gue lihat dan ternyata ada apa-apa, gue bisa nggak tidur semalaman. Jadi gue pura-pura tidur, nggak gerak, mata merem tapi jantung deg-degan parah. Nafas gue usahain pelan tapi rasanya sesak banget. Suara itu masih ada, jalan pelan, terus berhenti lagi. 1 jam, 2 jam, gue masih kebangun. Setiap gue ngerasa ngantuk, suara itu muncul lagi. Tapi entah kenapa, suaranya nggak pernah kedengeran pas subuh. Begitu langit mulai agak terang, semuanya mendadak hening. Suara dari atas hilang. Seolah-olah apapun yang ada di sana cuman aktif pas malam. Pagi harinya gue bangun dengan kepala berat, kayak abis begadang. Sarapan seadanya. Terus gue keluar bentar beli air minum di warung deket. Sempet gue mau nanya ke anak kos lain, tapi karena gue anak baru, gue tahan dulu. Gak enak nanya hal aneh-aneh, tapi ternyata bukan gue doang yang ngalamin. Waktu siangnya, gue ketemu satu anak kos yang lagi jemur baju di belakang. Namanya Yuda, anak semester 5. Orangnya santai, ramah, dan dari awal udah kayak ngerti apa yang gue rasain. Pas gue tanya, lu pernah denger suara aneh gak dari plafon? Dia jawab sambil nyengir kecil, denger, tapi biasa aja, udah lama gak ganggu.
Gue langsung ngerasa ada yang nggak beres. Kalau udah biasa, berarti suara itu emang ada, bukan halusinasi gue doang. Gue tanya, emang itu apa sih? Dia cuma jawab, nggak tahu. Dulu ada anak kos yang juga denger, terus pindah. Habis itu, dia diem, nggak nambahin apapun. Malam kedua, suara itu muncul lagi. Polanya hampir sama. Sekitar jam 12 malam, pas gue udah rebahan dan lampu kamar mati. Suara langkah kecil, bolak-balik, kadang cepat, kadang lambat. Tapi malam itu lebih serem karena ada tambahan. Suara seret. Kayak sesuatu digeser pelan. Gue nggak tahu itu apaan, tapi suaranya jelas banget. Gue tahan diri buat gak lihat ke atas. Tapi selama suara itu ada, gue nggak bisa tidur. Rasanya kayak dia tahu gue dengerin, dan dia sengaja bikin bunyi lebih keras. Kadang-kadang suara itu berhenti, dan di momen sunyi itu, lu bisa denger kayak bisikan. Tapi terlalu pelan buat dimengerti. Malam ketiga, suara itu mulai berubah. Kali ini, dia nggak bolak-balik lagi, tapi kayak berdiri diam di satu titik. Tepat di atas ranjang gue. Lalu terdengar ketukan. 1, 2, 3. Teratur, pelan, tapi langsung bikin gue keringetan dingin. Gue nggak kuat. Gue tarik selimut lebih rapat, ngebatin doa seadanya, dan berharap suara itu pergi. Tapi yang gue dapet cuma suara kayu berderit dan sesuatu yang seperti napas dari balik plafon. Saat pagi akhirnya datang dan suara itu hilang, gue keluar kamar buru-buru. Nggak peduli tampang gue kayak zombie, yang penting gue bisa hirup udara luar. Hari itu, gue mulai cari kosan lain, tapi dalam hati gue juga masih penasaran. Sebenarnya apa yang ada di atas kamar gue itu? Dan kenapa Bu Ima bisa ngomong kayak gitu? Apa dia tahu sesuatu? Atau malah dia nutupin sesuatu? Yang jelas, satu hal yang gue pelajari dari malam-malam itu, kalau lo dikasih larangan yang terdengar, aneh, kadang lebih baik lo nurut aja. Karena ada hal-hal yang emang gak perlu lo lihat, apalagi kalau itu ngintip balik dari atas. Malam keempat itu, udara rasanya lebih dingin dari biasanya. Gue duduk sendirian di kasur, nempel ke tembok sambil main HP. Tapi jujur, otak gue gak tenang. Telinga gue nungguin suara itu, suara dari atas plafon yang dari malam pertama udah bikin gue gak bisa tidur nyenyak. Hari-hari sebelumnya, suara itu cuma muncul sesekali, tapi makin kesini, makin sering. Dan makin jelas, gue udah coba anggap itu cuma tikus, atau mungkin kucing liar, yang entah gimana caranya bisa nyasar ke atap kosan. Tapi langkahnya terlalu rapi, terlalu kayak manusia, pelan, satu persatu, lalu berhenti. Pas banget di atas kasur gue pikir cuma gue yang ngerasain. Tapi siang tadi, gue sempat ngobrol sama Yuda, anak kos di kamar sebelah. Awalnya gue ragu, mau cerita, takut dikira lebay. Tapi pas gue tanya pelan, dia langsung jawab seolah itu hal biasa. Oh itu, gue juga sering denger. Udah cuekin aja, jangan diladenin. Kalimat itu nggak bikin gue tenang sama sekali. Malah makin bikin penasaran. Maksudnya, jangan diladenin tuh apa? Berarti dia tahu dong itu bukan hewan biasa. Tapi ya udah, gue simpan dulu pertanyaan itu di kepala. Malam itu, gue nggak langsung tidur. Gue udah punya niat buat buktiin sesuatu. Mungkin gue bego, mungkin gue nekat. Tapi rasa penasaran ini udah numpuk dari malam pertama, jam 2:15. Suasana kamar hening banget. Cuma suara kipas kecil yang muter di pojok ruangan. Gue matiin lampu, cuma ngandelin cahaya dari HP. Gue pura-pura tidur, tapi mata gue merhatiin langit-langit kamar. Dan ya, suara itu balik lagi, krek. Langkah pertama, krek. Langkah kedua, terus geser. Kayak sesuatu ngerayap pelan atau ngesot. Gue nahan napas. Dada gue mulai sesak, tapi gue gak mau mundur. Gue buka kamera HP, nyalain senter. Pelan-pelan, gue arahkan ke atas. Sambil detak, jantung makin kenceng. Di sudut atas plafon, ada satu titik yang bikin mata gue langsung nahan fokus. Itu lubang. Lubang kecil, mungkin cuma segede kepalan tangan. Tapi jelas, itu bekas sesuatu yang udah dibuka paksa.
Serabut kayunya mencuat keluar. Gue deketin senter, pelan-pelan, dan waktu cahaya itu nyorot tepat ke lubang ada mata. Gue bukan ngelihat bayangan, bukan halusinasi. Itu jelas-jelas mata besar, hitam, bulat, ngelototin balik ke arah gue. Tatapannya kosong, tapi dalam banget kayak narik gue buat terus ngeliatin balik. Gue kaget banget, senter di HP langsung jatuh, badan gue kejungkal dari kasur. Suara detakan jantung di telinga gue lebih keras dari apapun. Gue jatuh ke lantai, kepala hampir kebentur meja kecil, napas ngos-ngosan. Seketika, suara di atas langsung hilang. Sunyi. Bener-bener nggak ada suara sama sekali, bahkan suara kipas pun kayak tenggelam. Gue masih di lantai, megangin dada, ngerasa jantung gue hampir copot. Gue coba bangkit, ngambil HP yang jatuh, layarnya retak sedikit, tapi senter masih nyala. Gue arahkan ke atas lagi. Lubangnya masih ada, tapi mata itu udah nggak kelihatan. Kosong. Cuma bekas debu dan kayu lapuk. Gue nggak berani naik ke kasur lagi. Malam itu gue tidur di lantai, nempel tembok, sambil HP nyala dan headset ke kuping, muter musik pelan, biar nggak denger suara aneh-aneh. Tapi percuma. Otak gue terus muter kejadian tadi. Paginya gue langsung cari Bu Imah. Dia lagi nyapu halaman depan, masih pakai daster sama penutup kepala khas ibu-ibu. Gue samperin sambil nahan deg-degan. Bu, saya boleh tanya nggak? Dia nengok, senyum. Iya, kenapa? Beneran nggak ada apa-apa ya? Senyumnya langsung hilang. Wajahnya datar. Lalu dia jalan ke arah jendela dekat dapur, nutupnya pelan. Lalu jawab sambil tetap membelakangi. Gue, udah saya bilang, jangan dilihat ya. Gue nungguin, berharap ada penjelasan. Tapi Bu Imah nggak nambahin apa-apa lagi. Dia malah lanjut nyapu, kayak tadi nggak ada percakapan apapun. Gue berdiri beberapa detik, bingung, antara kesel, takut, dan makin penasaran. Setelah itu, hari-hari gue di kosan jadi aneh. Gue jadi sering ngerasa kayak diawasi. Gak cuma di kamar, tapi juga di kamar mandi, di dapur, bahkan waktu gue jalan ke warung depan. Gue jadi sering nengok ke atas, ke atap rumah, padahal belum tentu ada yang aneh. Tapi perasaan itu selalu ada, dan kadang waktu gue iseng jalan ke dapur malam-malam, gue bisa ngerasa langkah pelan itu bukan cuma dari atas kamar, tapi juga dari loteng belakang dapur. Dan kadang suara itu ngikutin. Suatu malam, Yuda nyamperin gue. Dia duduk di tangga dekat jemuran, wajahnya kelihatan lelah. Dia bilang, "Wah, lu ngelihat gue?" Dia diam, cuma ngangguk. Yuda narik napas, terus cerita kalau dulunya kamar yang gue tempatin itu pernah kosong lama. Katanya sih, dulu ada anak kos juga yang nempatin. Tapi nggak sampai 2 minggu, udah keluar tanpa pamit. Barangnya ditinggal. Dan sejak itu, suara dari atas mulai kedengeran. Gue tanya, "Lu udah pernah lihat?" Dia geleng. Gue nggak seberani itu, tapi gue pernah dikasih tahu, yang di atas itu bukan manusia. Dia cuma bangun kalau ada yang sadar akan kehadirannya. Gue merinding. Bulu kuduk gue berdiri semua, dan kalimat itu nempel terus di kepala gue sampai sekarang. Dia cuma bangun kalau ada yang sadar akan kehadirannya. Berarti, waktu gue ngeliat ke atas dan ngeliat matanya, gue udah bangunin dia. Dan sekarang, gue gak yakin dia bakal tidur lagi. Besoknya gue memutuskan buat ngecek loteng siang-siang aja, biar nggak terlalu gelap dan serem. Gue ajak Yuda bareng, siapa tahu ada yang nemenin biar nggak terlalu ngeri sendirian. Kita naik lewat tangga kecil yang ada di gudang, yang selama ini cuman gue denger dari cerita-cerita penghuni lama kosan. Katanya itu jalan paling rahasia buat ke loteng. Begitu gue buka pintu loteng, langsung tercium bau apek yang bikin perut mual. Kayak bau barang yang udah berbulan-bulan gak disentuh, bercampur sama debu yang numpuk tebal. Gue samperin ke pojok, dan gue lihat ada bekas-bekas benda yang gak seharusnya ada di loteng, yang biasanya cuma buat nyimpen barang-barang gak kepake. Tapi yang bikin bulu kuduk gue merinding banget, ada bekas tempat tidur dari bantal-bantal, lusuh yang udah compang-camping, dan sebuah boneka kecil yang warnanya udah pudar banget, kayak boneka yang udah berumur puluhan tahun. Tembok di depan tempat tidur itu ada tulisan pakai spidol, warna merah yang ngeblur, tapi masih jelas terbaca.
Jangan lihat aku saat aku tidur. Tulisan itu kayak ngancem, tapi juga kayak peringatan buat siapa aja yang masuk ke loteng. Gue pelan-pelan deketin tembok itu, tangan gue sedikit gemetaran waktu nyentuh tulisan spidol merah itu. Gue lihat ke lantai, ada bekas cakaran kuku di kayu lantai, bentuknya panjang-panjang dan dalam, kayak ada makhluk yang suka garuk-garuk dan terus nempel di situ. Yuda, yang dari awal udah nggak nyaman, langsung aja ngajak turun. Gue nggak kuat nih, cepetan kita turun, katanya sambil melirik. Gue yang masih bengong dan ngerasa ada sesuatu yang ngawasin dari balik gelap loteng. Gue cuman diam dan pelan-pelan nunduk, mata gue ngikutin bekas cakaran itu yang makin lama kayak ngebentuk pola aneh. Sesampainya di bawah, gue ceritain semua ke Bu Imah, ibu kos yang selama ini ramah dan selalu perhatian sama anak kos. Tapi reaksinya justru bikin gue makin parno. Dia cuman bilang dengan nada datar, "Dulu ada anak kos yang ngilang kamarnya. Ya kamar kamu itu." Gue yang denger langsung kaget. Ternyata kamar gue dulu punya penghuni yang hilang entah kemana. Bu Imah nggak bilang lebih detail, tapi gue tahu itu bukan cerita kosong. Ada sesuatu yang nggak beres sama kamar gue. 2 hari kemudian, gue udah nggak tahan lagi. Setiap malam, suara-suara aneh dari atap kamar selalu bikin gue terbangun, suara langkah, ketukan, bahkan bisikan yang bikin kepala gue pening. Gue sering ngerasa ada yang ngeliatin gue dari atas, kayak ada mata yang ngintip lewat plafon. Gue jadi sering mimpi buruk, mimpi tentang sosok bayangan yang matanya merah menyala, yang ngancem gue supaya nggak lihat ke atas. Akhirnya, gue mutusin buat pindah kamar. Gue nggak peduli harus bayar lebih atau gimana. Yang penting, gue bisa tidur nyenyak tanpa harus dengar suara-suara aneh itu lagi. Malam terakhir gue di kamar itu, gue tutup semua jendela dan matiin lampu. Tapi suara itu masih aja kedengeran, makin jelas, kayak dia mau bilang sesuatu. Sejak malam itu, gue nggak pernah berani lagi lihat ke atas kamar, apalagi ke arah loteng. Kadang, gue masih dengar suara ketukan pelan, kayak ada yang mau ngasih peringatan atau ngingetin gue supaya nggak ngulang kesalahan orang sebelum gue. Gue nggak tahu siapa dia atau apa dia, tapi satu hal yang gue yakin, loteng dan atap kos itu menyimpan rahasia yang lebih gelap daripada yang gue bayangin. Gue jadi sering teringat tulisan di tembok itu. Jangan lihat aku saat aku tidur. Mungkin itu peringatan supaya siapapun nggak berani ngerepotin dia saat dia lagi istirahat. Atau mungkin dia mau ngejaga rahasia yang nggak boleh ada yang tahu. Tapi gue yakin apapun rahasianya, yang jelas gue bukan orang terakhir yang ngalamin hal aneh di kamar itu. Ada sesuatu yang terus nunggu di loteng, sesuatu yang nggak mau diganggu. Kadang di malam yang sunyi, gue bisa dengar suara bisikan lirih dari atas, kayak nama gue dipanggil pelan-pelan. Gue nggak berani jawab. Gue cuma berdoa supaya dia ninggalin gue dan nggak nyeret gue ke dalam cerita gelap yang selama ini disembunyikan atap kos itu. Gue percaya ada sesuatu yang lebih dari sekadar bayangan dan suara. Sesuatu yang hidup dan merasakan kalau ada yang ganggu ketenangannya. Gue tahu, mungkin cerita gue ini cuma bagian kecil dari misteri kosan tua ini, tapi buat gue, itu udah cukup buat bikin gue nggak pernah mau balik ke kamar lama itu. Karena loteng dan atap kos itu punya rahasia yang nggak boleh gue ungkap. Dan selama gue tinggal di sini, gue selalu ingat pesan itu. Jangan pernah lihat ke atas. Karena kalau lo lihat, lo mungkin bakal nggak pernah bisa tidur tenang lagi